Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan peristiwa Paskah, karena kita masih di dalam suasana Paskah. Nah, hari ini kita melihat jadi peristiwa Paskah yang ketiga yang tercatat di dalam Alkitab setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, peristiwa Paskah yang ketiga itu terjadi ketika kepemimpinan beralih dari Musa kepada Yosua. Nah, jika kita perhatikan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 dan 11, kita melihat mereka diperintahkan untuk merayakan Paskah dengan pola yang sama seperti yang terjadi di Mesir dan juga seperti yang terjadi di padang gurun Sin. Nah, pola yang sama ini yang kita lihat yang akan menjadi berkat rohani buat kita, yaitu bahwa Tuhan itu sebagai panglima kita di dalam peperangan kita. Tentu ini peperangan rohani, bukan peperangan fisik. Nah, saya sudah katakan pola yang terjadi di dalam peristiwa Paskah dari yang pertama, peperangan rohani terjadi ketika 10 tulah. Peperangan rohani dalam peristiwa Paskah yang kedua itu adalah padang gurun 40 tahun itu. Nah, sekarang kita lihat sebelum merayakan Paskah yang ketiga, maka ada hal-hal yang terjadi. Di dalam pasal ketiga di dalam kitab Yosua, di situ juga sama terjadi, yaitu bagaimana bangsa Israel melewati sungai Yordan dan dengan kuasa Allah sungai itu airnya terbelah dan mereka melewatinya dengan tanah kering, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada sesuatu yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Sebelum peperangan rohani yang terjadi di berikutnya, ya, kita perhatikan bahwa di dalam setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan bangsa Israel selalu ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Jadi, kalau misalnya mereka berhenti, misalnya di dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, maka kemah dan tabut Tuhan setelah dari Gunung Sinai itu harus ada di tengah-tengah. Tetapi begitu mereka berjalan, tabut itu harus berada di depan. Tuhan harus ada di depan. Nah, pagi ini kita sama-sama merenungkan bahwa kalau kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa Paskah, bahwa ternyata Tuhan itu menjadi panglima bagi kita, panglima perang kita. Dia yang selalu memimpin dan bahkan mengalahkan. Tugas kita hanya melakukan perintah-perintah dari panglima itu. Ya. Jadi setelah misalnya mereka melewati Sungai Yordan, baru kemudian ketentuan-ketentuan yang lain dilaksanakan. Mereka juga harus disunat, ya, di Gilgal itu, dan di dalam pasal 5 mereka juga jelas melakukan persiapan-persiapan selama 14 hari, makan roti tidak beragi. Nah, setelah disunat, baru boleh merayakan Paskah, dan kita lihat setelah perayaan Paskah, mereka berjalan, tabut itu selalu ada di depan, dan Tuhan itu menjadi panglima. Dan kemudian terjadi kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Peperangan-peperangan dan kegentaran dari bangsa-bangsa Kanaan, orang-orang Kanaan terhadap bangsa Israel, karena peristiwa-peristiwa spektakuler
sejak ketika mereka keluar dari Mesir itu menggetarkan hati mereka, membuat mereka takut. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, Tuhan itu adalah panglima kita. Nah, saudara, di dalam situasi dan kondisi yang sekarang kita hadapi, nah kita tidak perlu menjadi orang yang gentar. Kenapa? Karena tugas kita adalah melakukan perintah-perintah Tuhan, dan setelah itu Tuhan yang berperang menjadi panglima kita, Dia yang memimpin perjalanan peperangan rohani kita. Nah, percayalah kalau Tuhan yang memimpin, kemenangan-kemenangan itu terjadi, ya. Jadi inilah medan pertempuran kita di dunia ini, saudara-saudaraku. Bahkan di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, saya berharap kita tetap tenang, tidak perlu khawatir, ya, karena Tuhan adalah panglima kita. Dan perhatikan ketika mereka dalam peperangan rohani di padang gurun, mereka tidak perlu bercocok tanam, tidak perlu apa-apa karena Tuhan sediakan. Tapi ingat, setelah di tanah Kanaan masuk di kota Yeriko, di situ mereka tidak lagi mendapat mana. Di dalam pasal 5 ayat yang ke-12 ya. Di situ mereka tidak lagi ada mana dan mereka makan dari hasil tanah mereka di situ. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau misalnya Tuhan izinkan kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, saya nggak tahu caranya, tetapi karena Dia adalah panglima perang kita, Dia juga akan yang sediakan keperluan-keperluan kebutuhan kita. Tapi misalnya kita masih bisa beraktivitas, Tuhan memberkati kita dengan cukup, dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga mesti kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada kita. Tapi ingat bahwa kita harus menjadi orang yang melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah pagi ini kita boleh bersemangat, kita boleh optimis, mengalami kemenangan-kemenangan, karena kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu adalah panglima kita. Dia yang akan memimpin di dalam peperangan rohani kita menjadi pemenang-pemenang. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas bersama dengan Tuhan, kita menjadi pemenang. Shalom.